Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Badrul Tamam, NIM 228113176 kelas A36 Jang S1 PJJPAI untuk mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh Bapak Otong Bustomi LC MPD. Instruksi tugasnya yaitu membuat video tentang adabus syam pada kitab Hidayah, kemudian menerjemahkan 10 kata menggunakan Google Translate, Google Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Dan yang ketiga itu menerjemahkan 5 kalimat menggunakan 3 perangkat tadi. Dan yang seterusnya adalah menampilkan hasil screenshotnya. Dan yang kelima yaitu menentukan arti terjemahan yang paling tepat. Dan yang terakhir adalah memberikan ulasan dan kesimpulan pada materi tersebut. Baiklah, susah kita ke materinya yaitu adabus syam. لا ينبغي أن تقتصروا على صوم رمضان فتتركوا التجارة بالنوافل وكسب الدرجات العالية في الفرائض فتتحسروا إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى الكواكب الدرية وهم في أعلى عليين. Yang pertama itu menerjemahkan 10 kata menggunakan Google Translate, Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Yambaghi, Google Translate dan Google Lens artinya sebaiknya, di Kamus Al-Ma'ani artinya seyogianya, sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Taqtasiru di Google Translate dan Google Lens artinya terbatas, di Kamus Al-Ma'ani artinya dibatasi, terbatas, dan membatasi diri. Kemudian lafaz shaum pada Google Translate dan Google Lens artinya puasa, pada Kamus Al-Ma'ani artinya puasa atau berpuasa. Kemudian lafaz taroka yatruku pada Google Translate dan Google Lens artinya sama untuk pergi. Kemudian pada Kamus Al-Ma'ani meninggalkan, menghilangkan, melalaikan, melewatkan, tidak melakukan, menghentikan, membiarkan, dan melepaskan. Kemudian lafaz at-tijarah di dua perangkat Google Translate dan Google Lens artinya perdagangan, di Kamus Al-Ma'ani artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Lafaz an-nawafil atau jamak dari kata naflun artinya sholat sunnah atau untuk sholat sunnah, kemudian di Kamus Al-Ma'ani artinya harta rampasan perang, sholat sunnah, dan suatu tambahan. Lafaz kasbun artinya menghasilkan, kemudian di Kamus Al-Ma'ani artinya perolehan, keuntungan, hasil, dan kemenangan. Lafaz darajatun yang merupakan jamak muannas salim dari kata lafaz darajatun artinya derajat, nilai, dan derajat. Kemudian lafaz al-aliyah pada artinya yang tinggi pada Google Translate dan Google Lens, di Kamus Al-Ma'ani artinya lebih tinggi dan yang di atas. Kemudian lafaz al-faradis yang merupakan jamak taksir dari lafaz firdaus artinya surga, di Kamus Al-Ma'ani artinya surga nirwana dan surga firdaus. Kemudian yang kedua yaitu menerjemahkan kalimat. 5 kalimat. Yang pertama itu ialah la yang bagi antaqtasura ala shaumi Ramadan. Di Google Translate artinya sebaiknya tidak terbatas pada puasa Ramadan saja. Google Lens, Anda tidak boleh membatasi diri pada puasa Ramadan. Sementara Kamus Al-Ma'ani tidak bisa menerjemahkan per kalimat, dia hanya mampu menerjemahkan per kata saja. Fatatruku at-tijarah bin nawafil, Google Translate artinya jadi Anda meninggalkan perdagangan sukarela. Di Google Lens artinya jika jadi Anda meninggalkan perdagangan sukarela sama. Kemudian wakas seperti darajatul aliyah artinya dan dapatkan skor atau nilai tinggi di surga. Di Google Lens artinya dan dapatkan nilai tinggi di surga. Fatah tasiru idza nadharta ila manasilis shaimin. Google Translate mengartikan Anda akan merasa sedih ketika melihat orang-orang yang sedang berpuasa. Sementara Google Lens mengartikan Anda akan merasa sedih saat melihatnya ke rumah orang-orang yang berpuasa. Kemudian kata yang terakhir wa fi ala illiyin, di Google Translate mengartikan mereka berada di level tertinggi, di Google Lens mengartikan mereka berada di level yang tertinggi. Sama. Kemudian hasil screenshotnya ini kami sampaikan dari Google Translate yang per kata maupun Google Lens yang per kata, kemudian yang per Kamus Al-Ma'ani, kemudian Google Translate yang per kalimat ini, kemudian Google Lens per kalimat, dan juga ini Kamus Al-Ma'ani yang per kalimat yaitu tidak bisa. Baik, kemudian yang keempat yaitu membeli arti kata yang paling sesuai. Yang bagi artinya sebaiknya, takatasiru itu terbatas, saumu itu berpuasa, tarokaitruku meninggalkan, atijar artinya perdagangan, an-nawafil jamak dari naflun artinya kesunahan, penegas artinya peroleh, darajatun jamak salim artinya derajat, kemudian al-aliyah tempat yang tinggi, kemudian al-faradis yaitu nama surga ya, yaitu surga firdaus. Baik, kemudian terjemahan per kalimat la yang bagi antaqtasira
ala shaumi Ramadan, terjemahan yang paling sesuai menurut saya adalah sebaiknya Anda tidak membatasi diri hanya pada puasa Ramadan saja. Fatatruku atijarah bin nawil, sehingga Anda meninggalkan kesunahan-kesunahan yang lain, maka sebut darajatul aliyah fil faradis, dan Anda tidak mengambil peluang untuk memperoleh derajat yang tinggi di surga Firdaus. Fatatahassaru idza nadarta ila manazilis shaimin, maka nanti Anda akan menyesal ketika melihat rumah-rumah orang yang banyak melakukan puasa sunnah. Wa hum fi ala aliyin, mereka berada jauh lebih tinggi daripada engkau karena mereka berada derajat yang paling tinggi. Kemudian terkait dengan memberikan ulasan, menurut saya ketika kamus itu sangat membantu kita dalam menerjemahkan baik kata maupun kalimat. Namun tidak bisa dijadikan standar pokok dalam kita menerjemahkan, karena kita juga harus memiliki pengetahuan yang luas atau yang cukup dalam ilmu nahwu dan shorof agar dapat menerjemahkan kalimat dengan tepat. Namun ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Google Translate memiliki keunggulan dan keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Google Lens dalam menerjemahkan makna, dan juga lebih mudah dalam menerjemahkan dibanding dengan Kamus Al-Ma'ani. Sementara Google Lens lebih mudah dari semuanya karena dapat lebih cepat dalam menerjemahkan kata ataupun kalimat karena tidak harus mengerti terlebih dahulu. Sedangkan Kamus Al-Ma'ani memiliki keunggulan yaitu menyediakan makna yang lebih banyak, sehingga kita bisa menentukan makna yang lebih sesuai dengan konteks kalimatnya. Dan Kamus Al-Ma'ani ini memang lebih akurat dibanding yang keduanya. Kamus Al-Ma'ani ini namun memiliki kekurangan, yaitu hanya mampu menerjemahkan per kata saja. Kemudian terkait isi dari materi ini, yaitu tentang adabus siam pada kitab Bidayatul Hidayah. Isi teks yang kami sajikan dalam materi adabus siam ini, kita jangan hanya merasa cukup dengan menjalankan puasa yang fardu saja, namun kita juga harus mencari sumber pahala yang lain seperti melaksanakan puasa-puasa sunnah agar nantinya kita tidak menyesal ketika kita di akhirat, karena di sana nanti akan diperlihatkan banyak-banyak orang yang mendapatkan pahala akibat puasa-puasa sunnah yang mereka lakukan dulu. Pahala mereka laksana bintang-bintang yang gemerlap di angkasa. Baik, terima kasih. Ini presentasi dari kami. Saya Badar Tamam, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.